Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem, dimanapun Anda berada, khususnya anggota Jemaat HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kali ini di hari Kamis 9 April 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 190 ayat yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Keluaran 6 ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Hidup dalam tekanan yang berat membuat orang menjadi kehilangan harapan, bahkan kehilangan keberanian untuk berharap. Bagi mereka, masa kini adalah kenyataan yang harus ditanggung selamanya hingga akhir hayat. Demikianlah yang dialami oleh orang-orang Yahudi di tanah Mesir ketika mereka masih menjadi budak di sana. Penderitaan yang mereka alami karena kekejaman Firaun dan tentaranya membuat mereka begitu menderita. Setiap hari hidup dalam tekanan yang berat, dipaksa untuk bekerja menuruti perintah tuan-tuan mereka, orang-orang Mesir, sedangkan kemanusiaan mereka sudah dianggap tidak ada. Mereka hanyalah salah satu alat yang dimiliki tuannya, bisa dipakai dan diperintah untuk apa saja, atau dibuang jika dianggap tidak lagi berguna. Penderitaan itu ternyata diperhatikan oleh Allah. Teriakan mereka minta tolong telah didengarnya. Karena itulah Allah bertindak, mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan. Dan ayat harian kita hari ini merupakan suara hati Allah yang berisi tujuan akhir dari pembebasan itu, yaitu aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Dengan demikian, pembebasan orang Israel dari Mesir bukan hanya sekedar pembebasan dari perbudakan. Lebih daripada itu, adalah proses transformasi yang total untuk mereka. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Pembebasan yang dilakukan Allah adalah untuk mentransformasi umat Israel dari bangsa budak Firaun menjadi bangsa yang adalah umat Allah. Allah yang mendengar teriakan mereka minta tolong, memilih mereka untuk menjadi umat-Nya, memberi mereka identitas yang baru, transformasi identitas dari budak Firaun menjadi umat Allah. Dan aku akan menjadi Allahmu, demikian firman Tuhan. Transformasi yang dilakukan Allah bagi umat Israel adalah transformasi menyeluruh. Selain berubah dari status sebagai budak Firaun menjadi umat Allah, perubahan yang dilakukan Allah juga adalah dari yang diperintah oleh Firaun yang kejam menjadi yang dipimpin oleh Allah yang penuh kasih karunia. Dari pemerintahan Firaun yang menyiksa dan mematikan kepada pemerintahan Allah yang memberi kehidupan.
Itulah rencana Allah kepada mereka. Rancangan damai sejahtera yang merupakan inisiatif Allah. Bukan karena Israel bangsa yang hebat, namun karena Allah memilih untuk mengasihi mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, hari ini rencana damai sejahtera itu disampaikan kepada kita melalui renungan harian ini. Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kehidupan kita. Ia mendengar jeritan kita melalui doa-doa kita. Namun, perbuatan Allah kepada kita bukan hanya sekedar melepaskan dari penderitaan. Ia datang dalam diri Yesus Kristus untuk mereformasi kita. Kristus telah mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah tindakan Allah yang mentransformasi kehidupan kita. Berubah atau merubah kita dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Kita yang karena keberdosaan Adam telah menjadi budak dosa, namun dibebaskan oleh Allah melalui Yesus Kristus, serta diberi status baru, anak-anak Allah. Inilah hal pertama yang harus kita pegang dan menjadi kesadaran kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa kita oleh karena kasih karunia Allah telah diangkat menjadi anak-anaknya. Maka marilah kita menjalani hidup ini dalam peran sebagai anak-anak Allah. Peran yang diberikan Allah karena Ia mengasihi kita. Transformasi yang kedua yang dilakukan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus adalah melepaskan kita dari pemerintahan dosa dan maut kepada pemerintahan Allah yang memberi kehidupan. Yesus Kristus telah mati bagi kita dan bangkit kembali di hari yang ketiga, supaya kita yang harusnya mati karena dosa memperoleh hidup kekal oleh karena kasih karunia-Nya. Kini kita bukan lagi dalam pemerintahan dosa. Kita telah berada dalam pemerintahan Allah. Karena itu janganlah lagi menuruti kehendak dosa, melainkan turutilah kehendak Allah. Jangan lagi memberi diri untuk dibawa kepada dosa, melainkan berilah dirimu untuk dipimpin oleh Allah kepada kehidupan yang berdamai sejahtera. Dan aku akan menjadi Allahmu, demikianlah firman Tuhan. Allah yang penuh kasih itu akan menuntun kita dan memelihara hidup kita, sebab Dia telah memilih menjadi Allah kita. Maka bagaimanapun beratnya kehidupan saat ini, ingatlah, Dia ada sebagai Allah kita. Dia akan menolong kita menjalani semuanya, hingga kita dapat melihat bahwa tangannya lah yang mengeluarkan kita dari semua penderitaan itu. Seperti tangannya lah yang mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih bahwa Engkau mengasihi kami dan telah mengubah kami dari manusia berdosa menjadi anak-anak-Mu, dari pemerintahan dosa menjadi bagian dari pemerintahan-Mu yang penuh kasih karunia. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan hidup dalam kehidupan yang baru, karena Engkau telah mentransformasi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.